Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan mengenai ekonomi kreatif sebagai bentuk pengembangan ekonomi kerakyatan dengan anggota Gebri Nepta Omar Batistuta NIM 036, Daniel Farhan Hanif NIM 037, dan saya Zulfa Dina Sintawati NIM 038. Materi yang akan kami sampaikan dalam presentasi kali ini, yang pertama ada kondisi ekonomi kreatif terkini, yang kedua kebijakan di sektor ekonomi kreatif, yang ketiga langkah strategi mengembangkan ekonomi kreatif. Sebelumnya, kita perlu mempelajari mengenai konsep ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif adalah sebuah konsep bidang perekonomian di era ekonomi yang baru dengan mengutamakan kreativitas dan inovasi yang mengedepankan sumber daya manusia yang memiliki ide dan pengetahuan yang digunakan sebagai faktor utama dalam produksi. Karakteristik ekonomi kreatif. 1. Kreasi intelektual mencakup kreativitas, keahlian, dan talenta. 2. Konsep yang dibangun bersifat relatif. 3. Pengembangan tidak terbatas pada bidang usaha. 4. Berbasis pada ide atau gagasan. Langsung saja, materi yang pertama, kondisi ekonomi kreatif terkini. Ekonomi kreatif pada saat pandemi COVID-19. Salah satu sektor yang paling berpengaruh dalam masa pandemi COVID-19 adalah kondisi ekonomi kreatif. Selama pandemi, pariwisata menjadi sektor yang paling terpuruk selain transportasi dan perhubungan. Sektor pariwisata menggerakkan roda perekonomian nasional lewat perputaran uang dan belanja yang dinamis, serta penyerapan tenaga kerja yang cukup tinggi. Sektor pariwisata bukan hanya menggerakkan hotel dan pusat konvensi, melainkan juga usaha catering, jasa sewa kendaraan, transportasi, petugas promosi, dan masih banyak lagi. Banyak UMKM yang mengalami penurunan omset, bahkan mengalami kebangkrutan, karena kurang lancarnya kredit perbankan untuk sektor industri UMKM pada saat masa pandemi COVID-19. Pemerintah memutuskan untuk membenahi strategi industri pariwisata agar dapat bertahan di tengah pandemi COVID-19. Diharapkan tahun ini semua pelaku usaha di sektor pariwisata ditargetkan sudah terdaftar untuk mengikuti sertifikasi Cleanliness, Healthy, Safety, dan Environment Sustainability atau CHSE. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandi Aga Uno optimis 2021 akan menjadi tahun dalam pemulihan sektor ekonomi kreatif secara global dengan ditetapkannya tahun 2021 sebagai Tahun Internasional Ekonomi Kreatif, diharapkan dapat memusatkan kembali sektor ekonomi kreatif. Ada 17 subsektor ekonomi kreatif, yaitu pengembangan permainan, arsitektur, desain interior, musik, seni rupa, desain produk, fashion, kuliner, film animasi dan video, fotografi, desain komunikasi visual, televisi dan radio, kriya, periklanan, seni pertunjukan, penerbitan, dan yang terakhir aplikasi. Dalam masa pandemi ini, ada subsektor yang mengalami penurunan, yaitu arsitektur, periklanan, dan kuliner. Sementara subsektor yang mengalami kenaikan ada televisi, radio, dan aplikasi. Dalam rencana pembangunan jangka panjang ekonomi kreatif, ada beberapa permasalahan industri kreatif, mulai dari arsitektur sampai dengan televisi dan radio. Dan beberapa permasalahan itu muncul dari beberapa hal, yaitu sumber daya manusia, sumber daya pendukung, kelembagaan, pembiayaan, infrastruktur dan teknologi, dan pemasaran.
Pemerintah memberikan dukungan regulasi dan fasilitas untuk mengatasi permasalahan dan mengembangkan industri kreatif yang sudah ada di Indonesia. Kebijakan di sektor ekonomi kreatif diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019. UU Nomor 24 Tahun 2019 tentang ekonomi kreatif bertujuan untuk mengoptimalkan kreativitas sumber daya manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan atau teknologi. Pengelolaan ekonomi kreatif dan potensinya perlu dilakukan secara sistematis, terstruktur, dan berkelanjutan melalui pengembangan ekosistem ekonomi kreatif yang memberikan nilai tambah pada produk ekonomi kreatif yang berdaya asing tinggi, mudah diakses, dan terlindungi secara hukum. Sebagaimana pasal 33 ayat 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang ekonomi kreatif memiliki tujuan untuk yang pertama, mendorong seluruh aspek ekonomi kreatif sesuai dengan perkembangan kebudayaan, kreativitas, inovasi masyarakat Indonesia, dan perubahan lingkungan perekonomian global. Yang kedua, menyejahterakan rakyat Indonesia, meningkatkan pendapatan negara. Yang ketiga, menciptakan ekonomi kreatif yang berdaya saing global. Yang keempat, menciptakan kesempatan kerja baru yang berpihak pada nilai seni dan budaya bangsa Indonesia serta sumber daya ekonomi lokal. Yang kelima, mengoptimalkan potensi pelaku ekonomi kreatif. Yang keenam, melindungi hasil kreativitas pelaku ekonomi kreatif dan mengutamakan ekonomi kreatif dalam rencana pembangunan nasional. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang ekonomi kreatif diperlukan untuk menembus berbagai kendala seperti keterbatasan akses perbankan, promosi, infrastruktur, pengembangan kapasitas pelaku ekonomi kreatif, dan sinergitas di antara pemangku kepentingan. Secara umum, Undang-Undang tentang ekonomi kreatif mengatur materi pokok mengenai pelaku ekonomi kreatif, ekosistem ekonomi kreatif, rencana induk ekonomi kreatif, dan kelembagaan yang diuraikan dalam batang tubuh Undang-Undang tentang ekonomi kreatif beserta penjelasannya. UU Nomor 24 Tahun 2019 tentang ekonomi kreatif disahkan Presiden Joko Widodo pada tanggal 24 Oktober 2019 di Jakarta. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang ekonomi kreatif diundangkan oleh Menkumham Yasona Halauli pada tanggal 24 Oktober 2019 di Jakarta. Agar setiap orang mengetahuinya, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang ekonomi kreatif ditempatkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 nomor 212 dan penjelasan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang ekonomi kreatif ditempatkan pada tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6414. Untuk slide selanjutnya, kita akan membahas tentang langkah strategis mengembangkan ekonomi kreatif. Yang pertama, dapat memberikan intensif pada pelaku usaha. Memberikan intensif ini merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengembangkan ekonomi kreatif. Memberikan intensif ini berarti memberikan kemudahan akses, baik akses promosi, akses dana pengembangan, akses informasi tren terbaru, akses sarana dan prasarana, akses pembangunan, dan sebagainya. Dengan diberikan intensif ini,
maka pelaku ekonomi kreatif dapat dengan mudah mengembangkan usahanya dan bisa melakukan pengembangan berdasarkan konsep dan rencana yang sudah ditetapkan sebelumnya. Orang-orang yang memberikan akses ini bisa dari pemerintah, orang yang membuka usaha di bidang ekonomi kreatif, serta pihak yang terlibat di dalamnya. Untuk yang kedua, dapat membuat roadmap ekonomi kreatif. Roadmap ini sudah seharusnya disusun oleh pemerintah agar ekonomi kreatif dapat berjalan dengan baik dan membawa Indonesia menuju arah yang maju dan berkembang. Pembuatan roadmap ini sangat diperlukan. Menyiapkan roadmap ini dilakukan dengan cara menyusun program-program yang akan dilakukan. Dengan menyusun roadmap ini, semua bagian dari sumber daya manusia, pasar, modal, kualitas, serta desain dapat terbangun dan tergerak dengan tujuan yang jelas dan terarah untuk membangun ekonomi kreatif. Untuk yang ketiga, bisa mengadakan pelatihan ekonomi kreatif. Sesuatu penting yang dilakukan dalam upaya yang dilakukan untuk mengembangkan ekonomi kreatif adalah mengadakan pelatihan. Pelatihan ini merupakan pelatihan yang bertema ekonomi kreatif. Tujuan dari mengadakan pelatihan ini adalah untuk memberikan pemahaman dan esensi tentang ekonomi kreatif, dan yang paling penting adalah untuk membekali para pelaku ekonomi kreatif agar dapat mengembangkan dan mempergunakan ide-ide mereka dengan benar dan terencana. Dengan diadakannya pelatihan, maka pelaku ekonomi kreatif akan mampu menjadi generasi-generasi pelaksana ekonomi kreatif yang mampu mengembangkan ekonomi kreatif di Indonesia dengan baik dan benar. Untuk yang keempat, bisa memberikan perlindungan hukum untuk produksi ekonomi kreatif. Bukan produksi tetapi memberikan perlindungan hukum untuk produk ekonomi kreatif. Produk ekonomi kreatif merupakan produk yang rawan pembajakan karena produk-produk yang dihasilkan dari ide-ide kreatif dan inovasi yang bersumber dari pengetahuan manusia. Maka dari itu pemerintah perlu melindungi pada seluruh produk-produk yang dihasilkan oleh ekonomi kreatif. Yang terakhir, menyiapkan investor untuk pengembangan. Upaya yang dilakukan untuk mengembangkan ekonomi kreatif yang terakhir adalah menyiapkan investor. Investor merupakan seseorang yang berinvestasi dan bersedia mengeluarkan dana yang ia punya untuk suatu usaha. Nantinya dana itu akan diputar untuk kegiatan usaha. Dalam sebuah bidang usaha apapun, investor merupakan bagian yang terpenting dan sangat diperlukan. Begitu juga untuk bidang usaha ekonomi kreatif. Sektor-sektor yang ada di dalam industri ekonomi kreatif dapat lebih cepat berkembang apabila terdapat investor yang siap membantu untuk mengembangkan usahanya. Untuk menarik perhatian investor, pemerintah dapat melakukan strategi promosi usaha dari bidang ekonomi kreatif yang dilakukan secara intensif. Baik, begitulah untuk slide langkah-langkah mengembangkan ekonomi kreatif. Dan inilah daftar pustaka yang kami pakai untuk membuat materi tentang ekonomi kreatif sebagai bentuk pengembangan ekonomi kerakyatan. Sekian dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan, kami persilakan. Terima kasih.